الصلاة والسلام الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء رسول ربنا بالحكم ويأتيكم الجنة ورثكم بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فضلت عليه بكتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو كما قال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أو كما قال تعالى في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على النبي بلوغ الأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المسلم يصبح الرجل المؤمن ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. هذا سؤال القرآن. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى حتى نزل عيسى بن مريم. الحديث عن قال صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إلى حضرة الكرام ورئيس طيب هذا المسجد نور صدري في مسكن أمام كريا أنام ومزاق الله. وإلى الأجزاء القرية التي هذا المسجد نور صدري ومزاق الله. وإلى الرئيس لقيمين هذا المسجد أو لقيمين السكان في هذه المنطقة ومزاق الله. وإلى الحاضرين والحاضرات أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puja, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla malam hari ini yang mentakdirkan kita bisa bertemu dalam haflah mubarakah Tabligh Akbar kajian spesial akhir zaman di Masjid Nurul Sodri Jalan Taman Karya Padang, Provinsi Riau. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi bisa hadir pada kesempatan kali ini. Maka saya bersyukur pada Allah dan saya bersyukur padanya. Tanpa putra dan iradah Allah, tanpa takdir Allah, saya tidak mungkin hadir di sini. Salawat dan salam selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang kita harapkan bisa bertemu kelak di akhirat. Kita bisa menyentuh lembut kulit beliau dari tangan beliau. Bahkan kita mendapatkan syafaat untuk mendapatkan maksud surga atas izin Allah SWT. Amin. Yang saya hormati dan saya berikan kepada Allah Bapak Ketua Dewan Pembina Masjid Nurul Sodri, dan juga dalam hal ini Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Sodri, Bapak Ustaz Billah, beserta jajaran DKM. Yang saya hormati dan saya berikan kepada Allah Bapak Ketua RW 09 yang dirahmati Allah. Yang juga yang saya hormati dan saya berikan kepada Allah para asatidz dan asatidzah kaum muslimin dan muslimat. Bagaimana kabarnya sehat hari ini? Para malam tidak ada yang kurang. Ya, tidak ada yang kurang. Tetap semangat ya. Betapapun sedang terjadi pandemi. Betul? Maka yakin betapapun pandemi sedang terjadi, saya yakin Allah bersama kita. Apalagi kita kali ini berkumpul di rumah Allah. Ya. Siapapun yang berangkat dari rumahnya menuju rumah Allah, maka dia ada dalam lindungan Allah. Man kharaja min baitihi ila baitin min buyutillah fa huwa fi dhimmatillah. Orang siapa yang keluar dari satu rumahnya menuju ke satu rumah Allah, masjid, maka dia ada dalam perlindungan dari Allah. Maka jika Allah sudah melindungi kita, ada yang bisa membahayakan kita? Tidak ada. Bisakah COVID membahayakan kita? Tidak. Insya Allah di masjid ini COVID tidak akan berfungsi. Fakta empiris menunjukkan
virus COVID-19 dia melemah dan tidak aktif ketika dibacakan Quran atau dibacakan kalimat-kalimat thayyibah. Dan tempatnya di mana kalau bukan di masjid? Kayak gini saja insya Allah. Apalagi yang datang ke sini adalah mereka yang telah bersuci. Jika dalam keadaan sakit ada rukhsah untuk di rumah. Ya. Begitu ya maksudnya. Itu protokol kesehatan yang sudah ditanamkan sejak awal oleh sunnah Rasulullah SAW. Apalagi kemudian kita hadir di sini untuk selain sholat juga ya, kita hadir di sini untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW menegaskan siapapun yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya sahalallahu tariqan ilal jannah. Saya doakan yang hadir di sini nanti berkumpul dengan yang lain, dengan keluarganya di surga Allah SWT. Amin. Barangkali sudah pada mengenal saya Rahmat Baikuni, asli dari Barat. Ya. Alhamdulillah, saya bersyukur saya dilahirkan dari Barat, Pak. Memang ibu dan ayah saya turunan Barat. Ibu saya dari Jawa Barat, ayah saya dari Sumatera Barat. Jadi sama-sama dari Barat. Ibu saya Sunda, ayah saya turunan Minang, Sungai Pua, Bukit Tinggi. Tapi sedih saya tidak bisa berbahasa Minang, ini mohon maaf. Betapapun saya punya darah Minang. Kakek saya dapat sebutan Sultan Kale Raju Ameh dari Kepala Koto, Sungai Pua. Saya tidak bisa bahasa Padang, tapi yang saya bisa cuma satu, makan nasi Padang saja. Itu saya bisa. Ya, dan saya bersedih ketika saya kembali ke kampung halaman kakek saya, karena ternyata saya akan diakui kalau saya menikah dengan orang Padang. Karena di Padang ini garis keturunan dilihat dari jalur ibu, sementara ibu saya orang Sunda. Ketika saya datang ke Sunda kebaliknya. Ya, di Sunda garis keturunan dari ayah. Ayah saya turunan Minang. Bingung saya. Mudah-mudahan Taman Karya mau menerima saya sebagai warga. Amin. Bu, mau menerima saya sebagai warga Taman Karya, Bu? Mau. Ada putrinya, Bu, yang belum nikah, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, saya memang diviralkan oleh sosial media sebagai ustadz akhir zaman. Walaupun saya tidak berniat untuk menjadi ustadz akhir zaman. Berat ternyata untuk menjadi ustadz akhir zaman. Sekalipun jujur, banyak orang yang tidak suka. Salah bicara ditangkap karena menyinggung penguasa. Gitu ya. Maka jangan panggil saya ustadz akhir zaman. Saya sekarang sudah istiqomah menjadi ustadz akhir bulan. Aman dari ustadz akhir bulan. Baik, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita berada di hari yang ke-11. Kita memasuki hari ke-11 bulan Rajab 1442 Hijriah. Betul? Nah, hari ini berarti kita memasuki bulan yang mulia. Ada 4 bulan mulia. Di antaranya adalah bulan Rajab. Dan kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah meminta berkah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Rajab wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban dan bulan Rajab dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya. Dibagikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi di bulan Rajab kita sudah pada tahu, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Satu peristiwa yang mungkin akal manusia dulu atau mungkin sekarang juga belum bisa memahami secara exactly. Secara eksak. Peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan satu peristiwa yang menjadi mukjizat dari Allah kepada Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah diperjalankan ya, dari Makkah Al-Mukarramah, sebagaimana definisi Isra dan Mi'raj itu sendiri. Ya. Isra artinya perjalanan di malam hari. Nabi Yakub alaihissalam itu digelar Israel karena beliau mendapatkan tugas pertama kali dari Allah. Berjalan di malam hari dari Kanaan ke Padan Aram, perbatasan antara Suriah dengan Irak. Ya. Perjalanan dilakukan di malam hari Isra, dan karena Allah maka beliau dipanggil Israel, yang melakukan perjalanan di malam hari karena Allah. Maka keturunan beliau disebut Israel, Bani Israel. Nah, Rasulullah SAW pun sama, melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dinamakan Al-Haram karena memang tempatnya suci. Di dalam kitab Ar-Ra'isil Majalis karya Syekh As-Sa'dabi rahimahullah dinukilkan hadis qudsi di mana Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam berada di muka bumi,
Nabi Adam tinggal di Nepal, Hindustan. Di makanin a'la fawqal ardh, di tempat tertinggi di muka bumi, Nepal, Himalaya. Siti Hawa diturunkan Allah dari surga ke Jeddah di dunia, di Jeddah. Jeddah itu artinya nenek, karena nenek kita pertama adalah Siti Hawa, ada di sana. Adapun iblis diturunkan di Dastamaisan di Irak. Terpisah 100 tahun, maka kemudian turun perintah pertama dari Allah kepada Nabi Adam AS. Ya Adam, inilah daya baitun bi Bakkatal mubarakah alladhi yusawi arsy hada. Hai Adam, aku punya satu rumah di Bakkah yang aku berkahi, Ka'bah. Lurus dengan arasku. Yusawi arsy hada, lurus dengan arasku itu. Fa'tu, datangilah dia. Wasali fi kama tusalli ila arsy hada. Salatlah kamu menghadap ke Ka'bahku sebagaimana kamu salat menghadap ketika di arasku. Watufu kama tatufu arsy hada, dan tawaflah kamu memutarinya sebagaimana kamu tawaf mengelilingi aku di arsku. Di sana aku akan mengabulkan semua doa-doamu wahai Adam. Nah, dari hadis ini, dari ayat hadis qudsi ini kita tahu bahwa ternyata kenapa Ka'bah ditempatkan di Mekah, karena Mekah lurus dengan aras Allah. Sucinya aras Allah hadir di kota Mekah. Maka Mekah, Masjidil Haram dinamakan Al-Haram. Karena sucinya aras Allah hadir di tanah Mekah. Maka dilarang kita berkata-kata kotor, berbuat dosa. Hati saja kita, dalam hati kita berbuat dosa, ada sedikit kerentek atau kesitan hati untuk berbuat dosa, Allah jawab saat itu juga, Allah balas saat itu juga, Allah hukum saat itu juga. Karena itu adalah poros alam semesta yang menghubungkan bumi dengan aras Allah. Ya, sekali lagi, menghubungkan bumi dengan aras Allah. Apa ikatannya? Ikatannya adalah tauhid. Kita bedah malam hari ini, insyaallah. Ikatan tauhidlah yang membuat bumi bisa aman dari berbagai macam bencana. Ketika tauhid manusia hancur, maka banyak musibah karena berkurang ikatan tauhid, rusak ikatan yang mengikat bumi dengan arus Allah. Ya. Itu kenapa dinamakan Masjidil Haram. Nah, dari Masjidil Haram Rasulullah pergi ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram, Mekah, Madinah. Dari Masjidil Haram Rasulullah pergi ke Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa. Dinamakan Aqsa, Aqsa artinya yang terjauh, diukur dari Masjidil Haram. Aqsa itu artinya yang paling jauh, terjauh. Dan memang ini adalah masjid yang kedua yang dibangun di muka bumi. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayu masjidin bunya fil alam awalan?" Wahai Rasulullah, masjid apakah yang dibangun pertama kali di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Nah, dibangun oleh oleh Nabi Adam, dibimbing oleh malaikat Jibril, dibantu oleh para malaikat. Maka berdirilah Masjidil Haram. Sumayun ya Rasulullah. Dan masjid apa yang dibangun setelah itu? Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang dibangun setelah Masjidil Haram. Aqsa itu artinya paling jauh. Kam bainahuma, berapa jarak antar keduanya? 40 tahun. Jadi setelah 40 tahun berdiri Masjidil Haram, baru dibangunlah Masjidil Aqsa sebagai masjid yang kedua di muka bumi. Ya. Ini Masjidil Haram dan ini Masjidil Aqsa. Jarak antar keduanya itu luar biasa jauh. Berapa? 1233 km. Ini jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah PP kan. PP berarti berapa kilo? 2466 km. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi sebagai hadiah dari Allah kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW mengalami tekanan demi tekanan secara fisik dan psikologis. Sehingga tahun itu dikenal dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Betapa tidak. Pertama Rasulullah SAW ditinggalkan oleh pamannya yang tercinta, Abu Thalib. Seseorang yang begitu mencintai Rasulullah SAW mengkafir Rasulullah dalam dakwahnya. Betapapun banyak tekanan-tekanan dari kafir Quraisy, dari tokoh-tokoh besar kafir Quraisy saat itu, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Keturunannya belum lahir, Abu Jamban belum ada saat itu ya. Nah, ditekan Rasulullah dalam dakwahnya. Maka kemudian pada saat itu Rasulullah SAW kehilangan beliau, apalagi beliau diceritakan dalam satu nas yang mu'tabar. Yang mu'tabar kalau beliau meninggal tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan di samping Abu Thalib ketika beliau akan wafat, "Ya ammi qul la ilaha illallah. Salamatun 'alaika fid dunya wal akhirah." Ya.
Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, selamat engkau nanti di akhirat. Pamannya melihat kepada Abu Lahab, "Juragan, kamu mengikuti agama Muhammad, aku tidak akan mengurusmu. Akan aku bakar pada jasadmu nanti." Maka Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah kembali mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah, al-jannatu tantazir. Surga menunggumu wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Lihat lagi ada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan apa? Silakan, kau ikuti agama dia dan kau tinggalkan agama nenek moyangmu. Maka aku tidak akan pernah memuliakanmu sebagaimana adat-adat dari orang-orang. Kembali Abu Thalib berat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hingga akhirnya beliau wafat dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang membuat Rasulullah berat. Belum lama kesedihan Rasulullah SAW ditinggal pergi oleh pamannya, beliau pun ditinggal pergi oleh istrinya yang tercinta, seseorang yang pertama kali menerima keislaman beliau, menerima dakwah beliau, dan berkorban dengan harta dan nyawa beliau bahkan. Saat itu pergi meninggalkan beliau. Ya. Luar biasa tekanan psikologis pada Rasulullah SAW. Rasulullah juga manusia seperti kita. Ada sisi kemanusiaan. Apalagi pada saat itu Rasulullah SAW kemudian dakwahnya ditolak mentah-mentah, bahkan para sahabat yang beriman dan mengikuti beliau pun disiksa satu persatu. Nah, sebagai contoh ini, bagaimana penyiksaan yang dialami oleh para sahabat saat itu, dan Rasulullah SAW menyaksikannya. Berapa mereka disiksa karena mereka beriman kepada Allah. Ini Abu Jahal yang berserban putih berbaju hitam. Ta'ala ma'uma Ajidu. Ini Ammar bin Yasir. Ya. Satu keluarga disiksa karena beriman kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dipegang tadi adalah miniatur berhala Hubal, berhala yang paling besar. Dan saat Rasulullah SAW diutus ada 360 berhala, mewakili 360 kabilah. Satu kabilah satu berhala. Ya, suatu saat jika Allah menakdirkan kita bertemu, kita bahas. Ya, sejarah berhala muncul di muka bumi. Ada dua jalan. Jalan di zaman Nabi Nuh AS dan di zaman Nabi Ismail AS. Dua jalan masuknya berhala ke tanah haram. Ya. Baik, dan ini Yasir ayahnya Ammar. Beliau dipaksa mengucapkan mengingkari Allah dan mengucapkan Hubal. Meskipun beliau tetap mengucapkan syahadat, belum selesai dua kalimat syahadat diucapkan, beliau dicekik hingga wafat, hingga meninggal dunia. Wala turidu an taqta alihatan bi khayr. Wadhkur Hubal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Di para sahabat yang sedang menunggu giliran untuk disiksa, mereka pasti bisa dihitung jadi, jumlahnya sedikit. Beginilah nasib umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai hari ini. Jika minoritas dizolimi, asyhadu anna Muhammadan mereka terkejut. Ammar bin Yasir pada akhirnya mengucapkan Hubal. Apakah dia telah murtad? Mereka mengatakan, Irtada Ammar. Ammar telah murtad. Tidak kuat. Para sahabat menganggapnya murtad. Setelah selesai penyiksaan ini, para sahabat menyelamatkannya dan Rasulullah menghadapnya. Hal anta kunta hakada wa hakada? Apakah kamu mengatakan tadi Hubal? Ya Rasulullah, lakin hada fi lisani faqat. Itu hanya dalam lisanku saja ya Rasulullah. Aku melakukan itu agar mereka berhenti menyiksa ibuku setelah mereka membunuh ayahku.
Ya. Aku tidak kuat ibuku disiksa. Agar mereka berhenti membunuh ibuku, menyiksa ibuku, maka aku mengucapkannya. Tapi ini pura-pura ya Rasulullah. Takiyah. Fi lisani faqat. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kaifa biqalbika?" Lalu bagaimana dengan hatimu? Bal qalbi mutmainnun bil iman. Hatiku tentram dengan iman ya Rasulullah. Idzan anta mu'min, fashhad annahu mu'min. Annahu mu'min. Saksikan dia masih beriman. Maka Rasulullah mengatakan, apabila mereka kembali untuk menyiksamu, fa'adhu. Lakukan hal itu jika mereka datang untuk menyiksa kembali. Nah, cuma permasalahannya, apakah ini khusus pada saat itu saja, dan apakah ini khusus untuk Ammar bin Yasir? Ya, yang Rasulullah tahu iman Islam. Lalu bagaimana sekarang? Ya, ketika kita hidup saat ini, nampaknya belum saatnya kita takiyah. Kita mayoritas, betul? Dan kita masih aman. Jangan kayak Syiah. Ya, mereka tidak disiksa, tidak dizalimi, mereka takiyah, pura-pura bersama kita, padahal mereka bukan muslim. Betul Bapak Ibu? Apakah Syiah Islam? Bukan, Syiah bukan Islam. Saya sudah berdebat dengan mereka. Bahkan mereka mengajak saya mubahalah. Di hadapan saya mereka mengingkari Quran yang saya bawa, membawa hadis yang saya bawa. Mereka menolak Quran hadis itu. Ya. Bagaimana dikatakan Islam? Tuhan mereka beda dengan Tuhan kita. Ya. Ayatul syaitan al-Gharawi mengatakan, bukan ayatullah ya, ayatul syaitan. Ada Syiah di sini Pak? Ya. Pimpinan petinggi Syiah mengatakan, Inna ilaha la ilahu ladzi anzala kitabahu ila Ali bin Abi Thalib. Tuhan kita adalah sesungguhnya Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib. Wa ilahu ladzi anzala kitabahu ila Muhammad bin Abdullah. Laisa ilahu. Dan Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah, bukan Tuhan kita. Mereka sudah mengatakan Tuhan kita beda. Saya kumpulkan di laptop saya, salat mereka beda, azan mereka beda, Quran mereka beda, ibadah haji mereka pun beda, syahadat mereka juga beda. Lalu Islamnya di mana? Kalau mereka tidak membawa-bawa atribut Islam, saya terima. Ya, kita biarkan. Tapi karena mereka membawa-bawa nama Islam, kita tidak terima. Apalagi mereka mencaci maki para sahabat. Baik, teman-teman, Bapak-bapak. Itu hanya sedikit iklan. Dan salah satu tokohnya sudah meninggal dunia. Ini tidak jauh dari rumah saya, Jalaluddin Rahman, sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Baik, Bapak Ibu, kita kembali ke sini. Ini ibunya, Subaya. واذكري هبل العظيم واذكري هبل واذكري هبل واذكري دين محمد هبل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شقية 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 شقية. Ya, subhanallah. Dipaksa murtad, tapi dia tetap mengucapkan syahadat. Ya, Uskuri Hubal, wansuri dina Muhammad. Wankuri dina Muhammad. Sebutkan Hubal dan ingkari, tinggalkan agamanya Muhammad. Dia tetap mengucapkan syahadat. Maka Abu Jahal mengambil tombak dan membunuhnya. Dan inilah wanita pertama yang syahid di dakwah pertama kali Rasulullah SAW menyampaikan risalah Allah di Mekah. Aina ilahukil wahid liyunqidha. Itu ya, ya, maka makin kuat dan makin bertumpuk-tumpuk tekanan pada Rasulullah SAW. Ya, apakah pada saat itu Rasulullah ada dan menyaksikan? Ada Rasulullah. Rasulullah SAW menyaksikan para sahabat yang disiksa dan beliau menangis dan beliau belum punya kekuatan. Belum memiliki kekuatan untuk menolong mereka. Maka Rasulullah hanya menangis dan menyaksikan mereka dan mendoakan mereka. Lalu Allah perintahkan mereka Jibril untuk datang menghibur Rasulullah SAW. Turun mereka Jibril berdiri di samping Rasulullah SAW. Lalu menepuk punggung Rasulullah SAW dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Irfa' ra'saka ya Rasulullah. Angkat kepala anda wahai Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat ke langit, Rasulullah melihat pintu langit Allah bukakan. Terlihat pintu surga Allah bukakan untuk mereka yang disiksa. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, tempat kembalimu surga. Al jannatu tamtazirukum. Surga menunggu kalian. Jadi pada saat itu memang itu pengorbanan luar biasa. Berbeda dengan zaman sekarang. Umat Islam aman, damai, tidak diperangi, tapi mereka menanggalkan keislaman mereka. Bahkan hijab pun mereka tinggalkan. Sekarang hijab dipermasalahkan. Ya. Inilah kondisi fitnah akhir zaman. Ya. Tekanan-tekanan ini yang membuat kemudian Rasulullah merenung. Nah, di jam-jam seperti inilah, di saat seperti inilah, setelah Ba'da Isya, ya, waktu itu belum ada sholat wajib. Ya, baru ada sholat Jumat saja.
Rasulullah kemudian pergi ke Ka'bah. Di samping Ka'bah, di depan Ka'bah beliau merenung dan bertafakur betapa berat tugas dakwah ini. Aku tidak kuat ya Allah untuk memikul tugas dakwah ini, berat terasa olehku ya Allah. Aku tidak ingin ada lagi mereka yang disiksa hingga mati di hadapanku hanya karena mereka mengikutiku. Dan hendaknya Engkau melindungi mereka, bukankah mereka hamba-Mu dan Engkau Maha Kuasa ya Allah? Kenapa kezaliman ini terjadi tanpa ada kehadiran-Mu untuk menolong mereka dan menyelamatkan mereka? Nah, di saat itulah Allah menurunkan hiburan pada Rasulullah, hiburan yang berisi pelajaran berharga. Ya, saya sebutkan hiburan karena di sini Rasulullah tamasya, ya, melihat peradaban manusia, bahkan langsung melihat kekuasaan Allah, kerajaan Allah di alam semesta. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW. Malaikat Jibril tidak banyak bicara. Setelah mengucapkan salam, Malaikat Jibril merebahkan badan Rasulullah, dibuka dada Rasulullah, baju Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW kemudian dada baju atasannya dibuka. Lalu Malaikat Jibril membawa 2 kendi ya dari surga sana. Satu air berisi air dari surga, satu kendi tadi berisi air surga, ditumbahkan, diusapkan. Ini anestesi lokal, dibius lokal. Ya, kemudian belati diambil, ditusukkan dari sini sampai ke ulu hati. Ini dalam riwayat yang saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Isra yang pertama, terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj yang diriwayatkan oleh Ummu Hani, sepupu Rasulullah SAW ke rumah Hani, bibinya Rasulullah SAW. Kemudian diceritakan oleh Anas bin Malik. Dibelah dada Rasulullah SAW, toraknya, kemudian diambil hati Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan hidup. Kalau Rasulullah dalam keadaan mati, lalu siapa yang bercerita tentang Isra Mi'raj ini? Ya, tentang peristiwa ini. Ini bantahan dari kami. Rasulullah dalam keadaan sadar. Ya. Kalau Rasulullah dalam keadaan wafat tidak sadar, bagaimana Rasul bisa cerita kepada kita? Ya. Kemudian diambil hati beliau, dibelah, dibelek. Lalu diperlihatkan ada titik hitam di dalamnya. Ya Rasulullah, hadza makan li tabitu syaitan ala qalbi insan. Ini adalah tempat di mana syaitan bersembunyi dalam hati manusia. Dibuang. Lalu dicuci dengan air tadi, lalu dimasukkan air hikmah dan keimanan. Ditutup kembali, ditekan oleh tangan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril Allah ciptakan dari cahaya. Dia mampu merapatkan kembali partikel jantung Rasulullah, ya hati Rasulullah yang terbelah tadi, sehingga utuh kembali. Jadi tidak dijahit, Bu. Kalau dijahit lama ya, menjahit begini. Rasulullah lihat, nggak mungkin. Ditempatkan lagi di tempatnya, hati beliau kemudian ditutupkan dada rapat dan ditekan kembali sehingga nyambung kembali utuh seperti biasa. Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan, baik Rasulullah pilih antara kedua. Ya, yang ini khamar, yang ini susu. Silakan pilih. Khud bainahuma wahidan summa Islam. Ambil salah satu dari keduanya dan minumlah. Rasulullah mengambil susu. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Laqad asabtal fitrata ya Rasulullah. Sungguh kau telah memilih fitrah Anda. Andaikan Anda memilih khamar, hancurlah umat Anda. Subhanallah. Selesai fautitu bil buraq. Lalu Allah mendatangkan kepadaku buraq. Hayawanun khalaqallahu min nur. Satu hewan yang Allah ciptakan dari cahaya. Wa suratuha tahtal hisan fawqal bighal. Bentuk buraq ini adalah di bawah kuda, di atas keledai. Seperti apa Bapak Ibu? Di bawah kuda, di atas keledai. Terbayang tidak? Seperti apa Bapak Ibu? Seperti buraq. Ya susah membayangkan ya. Di bawah kuda, di atas keledai. Nah, begitulah. Ya, kemudian Rasulullah SAW diperintahkan naik ke buraq tadi. Kemudian pergilah Rasulullah terbang dalam waktu yang sangat cepat. Sekali lagi, buraq adalah hewan yang Allah ciptakan dari cahaya. Bentuknya di bawah kuda, di atas keledai. Pernah melihat keledai, Pak? Pernah ya? Di Jordan, di Petra, itu ada banyak keledai. Cuma air kencingnya lebih pesing daripada kuda. Itu keledai. Baik, diwakilkan oleh Allah SWT. Kemudian Rasulullah berhenti dulu di Yasrib. Di mana Danzul ya Jibril? Kenapa kita turun ya wahai Jibril? Mana dan makan? Tempat apa ini? Hada Yasrib ya Rasulullah. Ini Yasrib. Wa innaka satuhajiru huna, dan Anda akan dihijrahkan ke sini nanti suatu saat. Pergi ke Syajar Musa, lalu ke Madian, dari Madian baru ke
Masjidil Aqsa. Seperti apa gambaran Masjidil Aqsa Bapak Ibu? Kita ke Masjidil Aqsa jalan-jalan. Ya, kita jalan-jalan ke Masjidil Aqsa Bapak Ibu ya. Siap? Ya, tegakkan sandaran kursinya, Pak. Seat belt-nya dipasang, oke? Baik. Sebentar kita jalan-jalan ke Masjidil Aqsa. Ya, Allah perlihatkan kepada Rasulullah peradaban para nabi. Wahai Rasulullah SAW, inilah muka bumi, tempat di mana kau tinggal, Rasulullah. Allah perlihatkan peradaban para nabi. Subhanallah. Takjub Rasulullah dengan keindahan alam semesta yang keindahan bumi yang luar biasa. Disitulah para nabi dan di sana Allah pernah mengutus Nabi Nuh. Tuh di sana Allah pernah mengutus Nabi Ibrahim. Tuh di sana Musa diutus. Diperlihatkan. Bahkan Rasulullah SAW dipertemukan dengan mereka dan cerita bagaimana pengorbanan dan beratnya ujian para nabi. Tujuannya apa? Untuk menguatkan hati liusabbita fu'ada Rasulullah. Untuk menguatkan hati Rasulullah agar mantap kembali berdakwah. Jangan takut. Bahkan nabi-nabi sebelum beliau itu berat ujiannya. Ada yang disembelih kayak Nabi Yahya, ada yang digergaji kayak Nabi Zakaria. Ternyata nabi-nabi sebelumku lebih berat ujiannya. Nah, itu tujuannya. Allah berikan Isra Mi'raj kepada Rasulullah SAW. Ya. Palestina adalah sebuah jantung dunia. Palestina disebut jantung dunia, heartbeat of the world, karena jantung dunia, karena Palestina menghubungkan semua benua, menghubungkan benua Afrika, benua Asia, Eropa dan Asia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Zionis Yahudi dia ingin menguasai dunia. They really want to take over the world and to create one government in the world. Mereka ingin mengambil alih dunia dan menciptakan satu pemerintahan tunggal dunia. Maka dia kuasai Palestina sampai hari ini. Tapi mereka belum bisa berhasil 100%. Kenapa? Dari 12 provinsi di Palestina, tinggal satu yang belum mereka kuasai. Gaza. Allah sisakan Gaza bagi umat akhir zaman. Untuk apa? Untuk menguasai kembali Palestina dan dunia. Kapan itu akan terjadi? Insya Allah tidak lama lagi. Kapan Bapak Ibu? Nah, nanti kan pembahasannya setelah yang satu ini. Tetap bersama saya, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ini keindahan perairan Laut Tengah yang berhubungan langsung dengan Syam. Syam itu sebutan sejak zaman Rasulullah SAW. Dinamakan Syam karena berasal dari nama putra Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memiliki putra 4 laki-laki, putra laki-laki 4. Yang pertama bernama Yafis. Yafis adalah anak pertama. Ketika mendarat di Bukit Judi setelah banjir bah, Yafis ke arah atas, ke barat, ke utara, maka melahirkan Eropa. Ya, melahirkan Eropa. Syam agak ke bawah dikit, melahirkan Syam, melahirkan bangsa Syam sekarang, Palestina, Jordan, Suriah dan Arab Saudi. Kemudian Ham ke bawah, ke Mesir dan Afrika, melahirkan Afrika. Lalu kita Asia, dari keturunan siapa? Dari keturunan siapa? Campuran antar mereka. Ada yang menyebutkan keturunan dari istri ketiga Nabi Ibrahim, Kuntura binti Yukton ala Kan'aniyah, yang dalam sejarah ternyata disebutkan bernama asli Siti Kentura dari Jawa, Asia Tenggara. Apakah kita keturunan Nabi Ibrahim? Mudah-mudahan. Tapi ceritanya Israel. Lihat. Kita lanjut. Nah, ini pantai di wilayah Mediterania, perairan Mediterania. Nah, ini Sungai Jordan yang sumber airnya didapatkan dari Danau Tiberias. Danau yang menjadi sumber air bagi 4 negara dan sekarang dikuasai Palestina, dikuasai Israel. Ini Danau Tiberias. Dia menghubungkan 4 negara, Palestina, Jordan, Suriah dan Lebanon. Ini dikuasai oleh Israel. Sekarang dalam keadaan kering Bapak Ibu. Terakhir saya ke sana bulan Maret kemarin tahun 2020. Kita kajian di atas perahu di atas Danau Tiberias. Dan itu sudah kering. Sudah hampir ke lumpur hitam. Apabila danau ini kering, maka Dajjal akan datang. Itu kata Rasulullah. Tidak jauh dari bantaran Danau Tiberias ini terdapat situs tua peninggalan para nabi dan rasul. Nah, ini ada situsnya.
Dan sekarang masih terjaga dengan baik. Ini adalah laut mati. Dulu tidak ada lautan. Dulu ada pegunungan seperti ini. Dulunya tidak ada lautan. Ya, inilah tempat yang kita kenal dalam sejarah Sodom dan Gomora. Dulunya adalah sebuah pegunungan luas menghubungkan Palestina dan Jordan. Wilayah ini namanya Gorzabot. Ibu kotanya adalah Sodom. Di samping Sodom ada Gomora. Dua kota ini pelaku LGBT, pelaku anti-liwat, pelaku homoseksual, bukan LGBT, pelaku homoseksual. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Allah tidak mengazab mereka langsung, tapi Allah utus keponakan Nabi Ibrahim, putra Haran. Haran adik kedua dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya adik Nahor, lalu Haran punya anak laki-laki Nabi Lut. Nah, diutus ke sini. Namun ternyata diingkari Nabi Lut. Didakwahi mereka, diperingatkan bertahun-tahun mereka bahkan melecehkan Nabi Lut alaihissalam. Hingga cukup Allah menyiksa mereka. Nabi Lut alaihissalam dan putrinya punya dua anak laki-laki Nabi Lut, ya, Zargota dan Raisa. Jadi Raisa itu adalah putra Nabi Lut. Kenal Raisa? Ya, itu putra Nabi Lut. Nah, pada saat itu Allah azab mereka dengan azab yang tidak ada yang menandinginya. Tidak ada azab yang lebih dahsyat yang Allah turunkan ke muka bumi melebihi kedahsyatan azab yang Allah timpa pada mereka. Gunungnya dibelah, digoyang, lalu diangkat ke langit, lalu dibalik. Setelah dibalik, ditimpakan lagi, dibenamkan lagi ke bumi. Ya, udah dibenamkan ke bumi, fa'amtarnahum bihijaratin min sijil mangdud. Kami hujani mereka dengan batu yang menyala-nyala. Musawamatun inda rabbihim, di mana setiap batu itu diberi tanda di sisi Allah. Artinya batu-batu itu ada namanya. Siapa yang harus dihantam ada namanya di situ. Jadi tidak sembarang hantam. Jadi sama malaikat Jibril sudah disetting. Karena yang bertugas menurunkan azab itu adalah malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril bukan hanya menurunkan wahyu. Kalau cuma menurunkan wahyu, berarti sekarang nganggur malaikat Jibril. Statusnya nggak pernah update. Udah nama Jibril, pekerjaan pensiunan malaikat penurun wahyu. Karena sudah 14 abad tidak ada nabi dan rasul, betul? Ya, tidak nganggur malaikat Jibril, sibuk justru. Tugas lain beliau menimpakan azab kepada jin dan manusia dalam bentuk bencana alam. Bencana alam ada rumusnya, tidak sembarangan. Terus saat kalau Allah takdirkan kita bertemu, kita bahas khusus tentang bencana alam. Ya, 2 jam kita bahas insyaallah ya. Lanjut Bapak Ibu. Masih banyak waktunya? Bu, lanjut Bu. Suara saya jelas Bu? Jelas. Wajah saya jelas sudah Bu? Bu, mau masuk surga Bu? Oh. Hafal nama-nama surga Bu? Mau masuk surga, yang hafal nama-nama surga. Hafalan surga, hafal neraka Bu? Nama-nama neraka hafal Bu? Jangan dihafalin. Ya, maksudnya kalau dihafalin silakan. Tapi kita tidak berminat memasukinya ya. Halo Bu? Bu ada? Masih ada Bu? Masih. Baik, kita lanjut. Nah, setelah ditimpa dengan bebatuan, maka kemudian gunung-gunung itu Allah timpakan kepada mereka, dihancurkan. Nah, gunung itu mengandung garam. Maka garam memenuhi mereka. Lalu Allah perintahkan langit menurunkan air deras dan juga bumi. Nah, sehingga terlihat air ini, nah, warna putih ini garam loh. Saking tingginya kadar garam, maka tidak ada kehidupan. Jangankan ikan, apalagi kecebong. COVID-19 pun nggak bisa hidup di situ. Nah, jadi kalau ada yang positif COVID-19, datang ke sana, mandi di sana, insya Allah sembuh. Ini laut mati, maka disebut laut mati al-bahrul mayyit. Karena tidak ada kehidupan. Ya, saking tingginya kadar garam. Bahkan kalau kita berenang, walaupun cuma sampai lutut, kita tidur aja, terapung Bapak. Saya sudah membuktikan. Ada video saya sedang berenang di sana. Tapi walaupun tidak saya bisa perlihatkan. Saya buka baju atasan saya. Ya. Sekarang dikuasai oleh Yahudi Israel. Di sana ada pabrik kosmetik terbesar di dunia, ada di sana, di ujung Danau Tiberias. Nah, ini sisa dari kampung halaman Nabi Lut alaihissalam, Sodom. Ini rumah-rumah yang barangkali dulu pernah dihuni oleh Nabi Lut dan kaumnya.
Allah sisakan. Ini namanya Masada. Tidak jauh dari sini kita bisa melihat ada petilasan kaum Ad dan kaum Samud, kaum Nabi Hud, Ad dan kaum Nabi Saleh, Samud. Mereka adalah kaum Nabatian. Disebut Nabatian, Anbat, karena mereka pemahat. Mereka kemampuannya luar biasa, memahat gunung batu menjadi istana. Di Madain Soleh itu banyak gunung-gunung batu yang dirubah jadi istana. Itu dipahat sampai ke Petra. Ya, Bapak Ibu yang mau ke sana boleh datang. Saya bisa berangkat memang setahun 2 kali untuk membawa jamaah. Kita kajian langsung di negeri para nabi. Ya, kisahnya kita bahas dari Nabi Adam sampai Imam Mahdi di Masjidil Aqsa. Setelah itu baru kita umroh ke Madinah dari Mesir. Gitu. Baik, nah inilah yang disebut dengan Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun ini kita bisa melihat bagaimana adanya dinding apartheid yang dibangun oleh Israel sejauh 700 km lebih. 715 km lebih. Tujuannya apa? Memisahkan Israel dengan Palestina. Tingginya 8 meter, lebarnya 1 meter lebih, 1 meter 25 cm. Ya. Kalau kita lihat Palestina itu kumuh. Dibikin kumuh oleh mereka. Namun alhamdulillah sebetulnya tidak semua. Kenapa dibikin kumuh oleh mereka daerahnya? Supaya tidak betah. Kalau tidak betah mereka pergi, maka tanahnya dirampas oleh Israel. Itu strategi licik mereka. Sementara wilayah Israel itu dibikin luar biasa metropolitan. Ya, canggih luar biasa. Itulah situasi yang kita saksikan saat ini. Tapi alhamdulillah sebetulnya menurut saya Palestina tidak begitu kumuh. Tadi hanya istilah yang ada di sekitar ini saja Bapak Saudara. Nah dari sinilah kita bisa melihat keindahan bumi Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Apa itu? Masjidil Aqsa. Selamat datang di Baitul Maqdis. Selamat datang di Al-Quds. Selamat datang di Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu artinya alun-alun. Al-Aqsa itu alun-alun. Di dalamnya ada beberapa masjid. Ini pintu yang biasa kami masuki karena hotel kami tidak jauh dari sini. Ini Solahuddin dia. Nah, ini kantor polisi Israel. Ya. Ini adalah para nabi, di mana para nabi tidak kurang dari 1.500 nabi dan rasul Allah dari Bani Israel dilahirkan di sini dan dibesarkan di sini. Ini makam kaum muslimin di Babul Asbad. Di sini ada makam Abu Darda dan Abu Ya'la, 2 sahabat Rasulullah SAW yang hafal Quran, yang membuat mendirikan pesantren tahfizil Quran gitu. Nah, ini dinding Al-Aqsa, batas antara Al-Quds, Old City dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis nama lainnya adalah Al-Aqsa. Ini sudah masuk area Al-Aqsa. Ini Masjid Umar. Di masjid inilah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah menerima kunci Masjidil Aqsa. Karena memasuki sini ini ada kuncinya Bapak Ibu. Ada beberapa pintu. Kuncinya dipegang oleh pendeta Sophronius. Pendeta Sophronius bilang, aku tidak akan memberikan kunci ini pada siapapun termasuk pada Umar bin Khattab. Kecuali Umar datang sendiri menerima kunci ini dari tangan saya. Maka Umar datang. Umar dibayangkan. Bayangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Kalau pemimpin raja besar dunia, pemimpin dunia datang dan bertentangan agamanya dengan mereka, pasti mereka akan dibantai. Begitulah raja-raja apabila datang, membantai penduduknya yang kafir, yang tidak seagama. Itu ketakutan mereka. Maka mereka bersembunyi di rumah-rumah. Ketika Umar bin Khattab datang ke Baitul Maqdis ini, ke Masjidil Aqsa, Umar bin Khattab paham, mereka ketakutan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, siapapun yang ada di Masjidil Aqsa dan sekitarnya, maka aku jamin aman dia. Tidak ada tetesan darah, tidak ada sabetan pedang. Bahkan siapapun yang berani meneteskan darah penduduk Al-Quds dan sekitarnya, hadapi Umar bin Khattab. Ceramah Umar bin Khattab luar biasa. Maka keluarlah pendeta Sophronius melambaikan tangan. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Wa alaika ya Sophronius, kata Umar bin Khattab. Kan tidak boleh dijawab kecuali dengan wa alaika. Ya. Bertemu tuh bersalaman, melihat pendeta Sophronius bersalaman dengan Umar bin Khattab dan melihat betapa Umar bin Khattab akrab luar biasa, maka mereka pun keluar. Mereka pun melambaikan tangan dan bersalaman dengan Umar bin Khattab. Luar biasa ternyata umat Islam. Mereka bukan teroris, mereka bukan ancaman. Ternyata mereka rahmatan lil alamin. Ini bagus sekali. Kemudian, nah di sini ini namanya Masjid Umar. Nah ini ada gereja, ada sinagog dan ini gereja. Orang-orang Kristen hari ini, sekte kiamat, mereka yakin
Yesus nanti akan turun di situ. Nah, ini namanya gereja kiamat. Disitulah mereka meyakini Yesus akan turun. Mohon maaf Bapak Ibu, saya jelaskan dulu bumi Islam Mi'rajnya Rasulullah. Ini negeri Baitul Maqdis dulu, Al-Quds zaman dulu dari atas. Nah, inilah Masjidil Aqsa. Rasulullah masuk lewat pintu barat. Nah, ini. Maka dinamakan Babul Buraq. Ini dinding satu-satunya yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Karena bangsa Bani Israil mereka kufur pada Allah sepeninggal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Bahkan mereka maksiat di dalamnya. Allah hukum mereka dengan 3 bangsa besar: Mesir, Assyria, dan Kaldani. Dihancurkan istana mereka. Yang tersisa tinggal ini. Maka mereka menjadikannya hari ini sebagai wailing wall, dinding ratapan. Ini ibadahnya begitu, memegang dinding itu sambil menangis, menggoyang-goyangkan badan mereka. Yatahawwal ila yamin wa ila shimal. Itulah mereka disebut Yahud atau Yahudi. Ya. Kita bisa memasuki dinding ini, ya, namun mungkin jarang-jarang di antara kita bisa menyentuhnya karena dijaga luar biasa. Saya harus mengurut jenggot saya dan kopiah saya harus bisa lepas kalau saya ingin masuk ke sana. Tapi kita bisa menyentuh ini dari dalam, karena ini kita bebas bisa memasukinya. Nah. Ini Dome of Drop. Disebut Dome of Drop karena di dalamnya terdapat batu yang dinaiki Rasulullah SAW naik ke langit, Mi'raj. Batunya sepertiga besar mesin ini, dan dia terapung, tidak jatuh ke bawah. Jadi kita bisa sholat di bawahnya. Atau disebut juga Qubbatu Zuhra. Disebut Qubbatu Zuhra karena kubahnya emas berwarna kuning. Ini Al-Aqsa keseluruhan Bapak Ibu. Nah, kita memasuki Al-Aqsa dari sini. Ini dinding Al-Aqsa dari sini. Nah, ini Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah para sahabat sholat asar pertama menghadap ke Ka'bah. Ka'bah ada di bawah. Jadi menghadap ke bawah. Nah, karena sholatnya di sini, maka dinamakan Masjid Kiblat atau Masjid Qibli. Di bawahnya ada Al-Aqsa Lama. Nah, di bawah Al-Aqsa Lama, sampingnya ada Masjid Marwani, di mana terdapat mihrab Siti Maryam di sebelah ujung sini, sudut selatan. Nah, pintu masuknya ini. Inilah Al-Aqsa, Bapak Ibu sekalian. Yang di mana Rasulullah Isra Mi'raj ke sini. Nah, Rasulullah sholat di bawah masjid ini. Di bawah lantai ini ada masjid, namanya Masjid Marwani. Di situlah Rasulullah mengimami 1.500 nabi dan rasul. Allah SWT. Di situ ketemu dengan para nabi. Sampai Rasulullah cerita, kamu mirip Nabi Anu, kamu mirip Nabi Anu, kamu mirip Nabi Anu. Gitu. Lalu naik ke langit. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu Nabi Idris, di langit ketiga bertemu Nabi Harun dan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Yahya dan Zakaria, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu Nabi Musa, di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu sampailah kepada Allah Azza wa Jalla. Jika sampai kepada Allah, Nabi Muhammad SAW tidak melihat Allah, tapi melihat cahaya. Ma ra'aitu Allah Azza wa Jalla ayyana, walakin dani ra'aitu nur safiyatan nur. Aku tidak melihat Allah secara langsung, tapi aku melihat cahaya yang sangat lembut. Disitulah Allah berkata-kata langsung kepada Rasulullah. Dari semua kewajiban ibadah kita kepada Allah, cuma sholat yang tanpa perantaraan malaikat Jibril. Mubasyaratan bin Allah ila Rasulullah SAW. Langsung dari Allah kepada Rasulullah. Berapa kali saat itu? 50 kali. Kebayang Bapak Ibu, sehari kita 50 kali sholat. Sanggup? 50 kali berarti 26 menit sekali Bapak Ibu sholat. Ibu lagi masak. Ada? Allahu Akbar. Tinggalkan tuh masak, sholat. Beres sholat, masak lagi. Ya, sayur dipotong-potong. Ya, mengupas bawang. Belum selesai masak, adzan lagi. Kapan beresnya masak? Yang kasihan mereka yang muntaber. Apa muntaber, Pak? Mundur tanpa berita. Yang sakit muntaber, pulang pergi masuk kamar mandi, berjam-jam di kamar mandi. Berapa sholat yang dia lewat? Subhanallah. Maka ketika Rasulullah turun, dihalau sama Nabi Musa. Engkau ya Muhammad, i'takif ya Rasulullah. Ma wajadta min rabbika ya Rasulullah. Apa yang kau dapatkan ya Rasulullah? Kata ba'alai wa la ummati salatan 50 marat fi kulli yawmin wa lailatin.
Allah wajibkan kepada aku dan umatku salat wajib 50 kali. Kami Muhammad khamsina marrah. Innakum du'afa. Irji ila Allah ya Rasul ayyuhasadaka ya. Innakum du'afa. Kalian lemah wahai Muhammad. Aku khawatir kalian tidak bisa menunaikan kewajiban ini. Mintalah kembali pada Allah meringankannya. Astagfirullah itu ya Musa. Halo Bang Musa. Masa aku harus balik lagi minta diringankan? Apakah kamu mampu? 50 kali berat Muhammad. Balik lagi. Balik lagi Rasulullah. Dikurangi lagi. Berapa? Sekian. Berapa? 20. Turun lagi. Dihalau lagi sama Nabi Musa. Berapa? 20. Masih berat. Balik lagi. Jadi 10. Sampai menjadi 5. Kok bisa Ustaz dikurang-kurang begitu? Bukan berarti Allah berubah-ubah ketetapan, tidak. Tapi itu untuk menunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla betapa besar cinta Allah kepada Rasulullah SAW. Dan betapa Allah Azza wa Jalla memudahkan ibadah kepada kita. Untuk menunjukkan betapapun mudah 5 waktu Allah wajibkan dia kepada kita. Sehingga kemudian Allah berfirman, Ya Muhammad ini idza qadaitu syai'an fil lahul mahfuz lam ughayir abadan. Wahai Muhammad, jika aku menetapkan satu urusan di lahul mahfuz, aku tidak akan merubahnya. Innalaka fil khamsati khamsin. Walaupun cuma 5 kali yang kamu lakukan, dicatatnya 50 kali. Nah, kita tadi sholat apa? Sholat Isya, dicatatnya 10 kali. Subhanallah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi dengan Masjidil Aqsa hari ini? Bapak Ibu, Zionis Yahudi mereka bersemangat untuk mengambil alih Palestina. Kenapa demikian? Karena Palestina jantung dunia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Theodor Herzl, Bapak Zionis dunia, itu datang ke Sultan terakhir dari Turki Utsmani. Ya, siapa namanya Bapak Ibu? Sultan Turki Utsmani yang terakhir, Sultan Abdul Hamid. Dia datang kepada Sultan Abdul Hamid, lalu berkata kepada Sultan Abdul Hamid, Ya Abdul Hamid, ya Khalifatul Muslimin, wahai khalifahnya umat Islam, kalian menguasai 2/3 dunia. Wa qad ta'lamuna annana nahnu al-yahud laisa alaina baladun. Kalian tahu kami bangsa Yahudi, kami tidak punya negara, kami sporadis tersebar di mana-mana. Beri kami sepetak tanah untuk menjadi negara kami, agar kami bisa membangun keluarga besar bangsa kami. Sebetulnya Sultan Abdul Hamid mau ngasih pada mereka tanah, tapi Sultan Abdul Hamid melihat dulu gelagat mereka. Mana yang kalian minta? Di mana kalian ingin tinggal? Akan aku beri. Apa yang dimintanya? Dia minta Palestina. Theodor Herzl minta Palestina. Maka ditolak mentah-mentah sama Sultan Abdul Hamid. Seperti apa jawaban Sultan Abdul Hamid? Ini jawaban dia. Jika daulah khilafah Utsmaniyah dimusnahkan pada suatu hari nanti, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akan tetapi, bila aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari daulah Islamiyah. Perpisahan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Aku tak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup. Dan kita hanya akan saya merdeka di atas kemampuan Palestina berawal mula. Maka dari itu jangan bersama kebesaran Utsmani, pangeran yang paling akan menggunakan nama yang sama dari Khalifah penjaga Al-Aqsa yang terakhir, Sultan Abdul Hamid mencontohkan diri yang sayyidin dan berdoa Khalifah Rasulullah yang paling jauh berada di Aqsa dunia, pangeran dipermudah cahaya baru dilakukan. Silakan bebaskan Palestina. Yang terakhir tadi jawaban dari Pangeran Diponegoro, yang namanya sama, Sultan Abdul Hamid. Raden Mas Antawiryo, ya, Pangeran Diponegoro. Pada saat itu kekuasaan Turki Utsmani ke timur sampai ke Indonesia. Di Indonesia diangkat Pangeran Diponegoro sebagai amirnya, ya, sebagai amirnya. Nah, dikirimkan berita bahwa Israel akan menghancurkan kita. Israel akan mengambil alih Palestina, berarti dia akan memerangi kita. Maka semua wilayah Turki Utsmani di seluruh dunia termasuk Indonesia, jawabannya seperti itu. Bapak Ibu rahmati Allah, maka Israel sakit hati.
Dibuatlah strategi untuk meruntuhkan Turki Utsmani dengan 24 butir protokol Zionis yang dibuat oleh Sir Meyer of Rothschild di awal abad ke-18. Turki Utsmani dihancurkan, dibikin strategi belah bangsa, diinjak citra Sultan Abdul Hamid yang soleh dan takwa kepada Allah, ahli ibadah, digambarkan sebagai tokoh yang keras, suka perempuan, tukang kawin, ya, haus kepada darah manusia, membantai siapapun yang tidak ridho kepadanya, tidak suka padanya. Di saat yang sama, dia membesarkan tokoh yang bernama Mustafa Kemal Pasha. Ya, dibesarkan. Ya, dibikin perang ciptaan mereka, Yunani dan Turki. Ya, Yunani, gimana? Kamu ingin nggak merdeka dari Turki? Ya, ingin lah. Enak nggak kamu hidup di Turki? Enak sih, tapi nggak bebas. Pengen merdeka? Kamu pengen merdeka? Oh ya, pengen merdeka. Mau nggak? Aku tunjukkan caranya. Gimana caranya? Nah, ini kata Yahudi, ini kata Theodor Herzl. Kita bikin perang antara kalian dengan Turki. 2 kali perang. Perang pertama, kamu menang, Turki kalah. Perang kedua, Turki menang, kamu kalah. Kok bisa begitu? Kita akan hancurkan Turki. Caranya begini. Ya. Jadi mereka gerilya tuh, Yahudi. Gencar memberitakan keburukan Sultan Abdul Hamid lewat media massa. Ya, di gadget, di Instagram, di Facebook, di YouTube, disebarkan, dijelek-jelekan. Ya. Sementara di saat yang sama, dia membesarkan tokoh-tokoh sekuler. Dimunculkan orang-orang munafik, dimasukkan ke khilafah Turki. Muncullah Turki muda yang munafik, dikomandoi oleh Mustafa Kemal. Ya. Mustafa Kemal bukan tokoh militer, disekolahkan militer ke Prancis, pulang jadi jenderal. Dia ditempatkan memimpin Batalion 5 Palestina. Maka ketika perang pertama Yunani dengan Turki, Turki kalah. Diperlihatkan besar-besaran lewat media bagaimana sifat patriotismenya Mustafa Kemal. Dia memimpin pasukan perang melawan Yunani. Sementara di saat yang sama, Sultan Abdul Hamid yang soleh dan takwa digambarkan seolah-olah sedang berpesta pora bersama wanita-wanita cantik. Ya, enak-enak saja dia. Sementara Mustafa Kemal sedang berperang mempertahankan kerajaan. Dia malah main-main wanita. Diinjak martabat Sultan Abdul Hamid lewat media mereka. Padahal beliau adalah orang yang bertakwa. Maka rakyat Turki saat itu tertuju perhatiannya kepada Mustafa Kemal dan mulai tidak suka dan benci kepada Sultan Abdul Hamid. Perang kedua, Turki menang. Yunani diperintahkan kalah. Maka seolah-olah Mustafa Kemal ini pahlawan. Maka dipuja-puja Mustafa Kemal. Di saat yang sama, mereka membenci Sultan Abdul Hamid. Maka dalam waktu singkat digulingkanlah khilafah Turki Utsmani. Setelah Turki hancur, nasib umat Islam seluruh dunia, 2/3 dunia seperti kue lapis, dipecah-pecah seperti kue lapis dengan strategi divide et impera. Mesir dikuasai Inggris, Afrika Prancis, Aljazair Prancis, Irak Inggris, Pakistan Inggris, Malaysia Inggris, giliran Indonesia Belanda. Coba kita dijajah Inggris, pinter bahasa Inggris kita. Betul, Bu? Andaikan orang Inggris menjajah kita, pinter kita bahasa Inggris. Yeah. Are you understand? Are you understand? Yes, I stand under you. Karena kita dijajah Belanda, bahasa Belanda nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa juga. Baik, Bapak Ibu Allah, dan maka nasib umat Islam seperti itu, ibarat hidangan. Seperti inilah nasib umat Islam pada akhirnya, Bapak Ibu Allah. Beginilah nasib umat Islam terutama yang ada di Palestina. Dari tahun ke tahun, sejak saat itu umat Islam Palestina mereka dibantai. Setiap setiap bulannya 1000 orang Yahudi diungsikan dari seluruh dunia ke Palestina. Ya, maka dalam waktu singkat Palestina penuh dengan orang-orang Yahudi. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masalah Al-Quds
bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, tapi permasalahan bersama umat Islam dimanapun mereka berada, di belahan bumi utara, timur, selatan, dan juga barat. Al-Quds adalah kiblat pertama umat Islam, tempat dilahirkannya nabi-nabi pilihan, kota ketiga yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijadikan area jihad fisabilillah. Ini Al-Quds telah dicaplok oleh Zionis laknatullah alaih, telah diyahunikan terang-terangan, dibandai, diusir, disiksa, tapi masjid suci Al-Aqsa akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah kalian. Sungguh telah tiba saatnya untuk berjihad. Genggam perang telah berlalu. Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina. المسلمين هنا سبايا، وشمس المكرمات هنا تغيب، تبيت كريمة أختي وتصحو، وقد ألغى كرامتها الغريب. تخبي وجهها يا ليت شعري، بماذا ينطق الوجه الكئيب؟ يموت الطفل في أحضان أم تهدهده وقد جف العليم. أيها المسلمون، إلى متى واليهود ينقضون العهود ويلعبون في الأرض ويفسدون؟ Bisa kita saksikan bagaimana mereka melakukan pembantaian pada siapa? Bayi, bahkan anak-anak. Kenapa anak-anak banyak diincar oleh mereka? Ada satu hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa nanti akan ada seorang pemuda yang akan berhadapan langsung dengan Dajjal. Pemuda yang terbaik imannya. Sayuqaddamud Dajjal syabun khairu imanin nasi yaumaidin. Akan datang menghadap Dajjal seorang pemuda sebaik-baik pemuda imannya, sebaik-baik manusia imannya. Pemuda ini berhadapan dengan Dajjal secara langsung. Karena Dajjal berkata, "Ya gulam, hal ta'taqidani rabbuka?" Hai pemuda, apakah kamu yakin aku Tuhan kamu? La, innani la araka Dajjal, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis. Yang aku lihat kamu ini Dajjal sebagaimana hadis Rasulullah. Subhanallah, berani pemuda itu mengatakan gitu di hadapan Dajjal. Maka marah Dajjal, dipegang dia oleh pasukannya, dibelah dua, digergaji. Ya, dipisahkan kedua tubuhnya, satu di sana, satu di sana. Dajjal berdiri di tengah-tengah dan berkata, "Ayuhan nas, idza ajbal kismaini min jasadi sumahya, maziltum tartabuna li amri rabbukum." Hai manusia, jika aku satukan kembali tubuh dua pemuda ini, kedua tubuh bagian tubuh pemuda ini, sudah aku hidupkan lagi, apa kalian masih ragu aku Tuhan kalian? Lah, tidak. Disatukan lagi tuh belahan tubuhnya, dihidupkan lagi. Ditanya lagi sama Dajjal, kamu masih yakin, masih ragu aku Tuhan kamu? Bal anaka Dajjal kama qala Rasulullah. Bahkan aku seakan yakin kamu ini adalah Dajjal sebagaimana apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Semua tanda-tanda fitnah kamu ada di dalam dirimu sekarang. Kamu Dajjal. Faqatalahu fala yusrib ahadan ba'd. Maka Dajjal membunuh orang ini, pemuda ini, dan tidak ada lagi manusia yang dibunuh setelah itu. Karena saya dapat berita beberapa tahun yang lalu, ada satu bayi yang lahir tahun 2004. Tahun 2004 bayi ini lahir. Dan bayi ini luar biasa, aneh luar biasa. Baru 1 jam dilahirkan, neneknya membawanya masuk ke dalam mobil. Ketika masuk ke dalam mobil, bayi ini mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget neneknya, semuanya mendengar dengan jelas. Atau semua kau, maka akan mendengar apa yang dikatakannya. Innahu yusallimu alaina. Dia mengucapkan salam kepada kita. Bayi yang baru beberapa jam dilahirkan mengucapkan salam. Lalu bayi itu berkata, "Ana rajulun alladhi sayaqtulu Dajjal, fala yusallimu ahadan ba'di." Aku adalah pemuda yang akan dibunuh Dajjal. Setelah itu tidak ada lagi akhir. Ada ceritanya di sini, tapi waktu kita tidak cukup. Intinya, bayi itu lahir tahun 2004.
Sekarang tahun berapa? 2021. Berarti berapa tahun dia usianya sekarang? 16 tahun. Perkiraan saya dia dibunuh usia 20 tahun. Berarti berapa tahun lagi? 4 tahun lagi. Iya. Berarti tahun berapa? 2024. 2024 atau 2025? Kemungkinan 2024. Dari mana ke 2024? Jangan dibahas, nanti saya dituduh peramal. Baik, masih banyak waktu? Lanjut Bapak Ibu? Lanjut. 50 عاما يا مسلمون نحمد الله تعالى ونشاهد أياما ونبصر آلاما ثم بعد ذلك نفعل. Di Durrah, Muhammad Durrah usia 12 tahun. Ya, posisinya seperti ini. Dia ditembak, dibidik berkali-kali, tidak kurang belasan atau 20 peluru merobek perut, kemaluannya dan pahanya. Itu biadannya ya. Ini Durrah Asy'ari 2008 kalau tidak salah kejadian. Zionis Yahudi punya banyak lembaga intelijen. Ada dua yang efektif. Yang pertama Mossad, yang kedua Shin Bet. Mossad itu bertugas untuk memata-matai dan mencari mereka yang anti-Yahudi, anti-Zionis di luar Palestina, di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Itu tugas Mossad. Nah, adapun di dalam internal Palestina dan Israel itu Shin Bet, pembunuh nomor 1 musim Palestina. Yang Bapak Ibu saksikan, ini adalah Shin Bet. Mereka berpakaian preman. Mereka lah pembunuh nomor 1 musim Palestina. Mereka sedang memukuli para pemuda yang melakukan intifadah. Intifadah adalah aksi melempar batu. Mereka tidak punya senjata, maka dengan batu mereka melawan. Andaikan mereka punya senjata, pasti senjata itu akan digunakan untuk mengusir Yahudi. Nah, ini Shin Bet yang kita saksikan sedang memukuli. Dua cara mereka, dipukuli kepalanya supaya geger otak sehingga hilang kesadarannya. Yang kedua, mereka patahkan tangan para pemuda itu sehingga tidak bisa melempar lagi. Ada kejadian orang sudah gila tapi dia terus melempar Yahudi. Itu pemuda-pemuda Palestina. Luar biasa. Mereka berjihad, berjuang, melanjutkan perjuangan Nabi Daud melawan Jalut. لله ما أعظم شوقهم للشهادة والجنة. لله دركم يا شباب فلسطين. عذرا يا إخواننا في فلسطين. عذرا لأمنا العجوز. Luar biasa berani. Ibu-ibu menggendong bayi berhadapan dengan tentara Israel. Berani Bu? Bu berani Bu? Oh, yang berani sedikit ini. Yang siap syahid sedikit. Bu berani Bu? Takbir. Semangat Bu ya. Sebentar lagi saya cerita tentang Indonesia. Apakah ini semua ada hubungannya dengan Indonesia? Ada. Betulkah ada hubungannya dengan kita Indonesia? Ada. Seperti apa Ustaz? Nanti setelah yang satu ini. Tetap bersama saya. Lanjut ya. Lanjut Pak Bu. Mohon maaf agak lama ya. عذرا لأخينا الشاب. عذرا لطفلنا اليتيم. عذرا لأختنا المسلمة. عذرا لك يا مسلمة. يوما تهلك عرضك ونحن نلعب. Setiap hari mereka dibantai, disiksa, rumah mereka dihancurkan, keluarga mereka tertimbun mati di hadapan mereka. Maka anak-anak kecil di Palestina mereka berbicara seperti orang dewasa Bapak Ibu. Saya ngobrol dengan mereka. Mereka seperti anak dewasa menjawabnya. Saya melihat suara yang mereka, jawaban kata-kata mereka itu datang dari hati nurani manusia. Ini bukan kata anak-anak, ini orang dewasa. Ya. Tujuannya apa? Allah perlihatkan tentang kemanusiaan yang sejati. Tujuannya untuk mengingatkan mereka di luar Palestina yang masih punya hati nurani bahwa di sana terjadi pembantaian hak asasi manusia oleh makhluk yang bernama Zionis Yahudi, anak cucu babi dan kera. Barangkali di luar sana ada yang mereka mau mendengar bagaimana penderitaan kaum muslimin Palestina. 1916 mereka disiksa, 1948 mereka dibantai sampai hari ini.
اعتقلوك دون أن تقبلني قبلة واحدة، دون أن تفتح دمع أمي. أرى الدمع في عينيك كل صباح. ألا تستحق فلسطين التضحية؟ جعلتني أخاطب الشمس كل يوم. هل صار لي من جديد أو سيرحل دون نراه إلى يوم الوعيد، أو سيفتح دمعهم بالذي يبكو كل فجر يوم جديد. أبي أين أنت أبي؟ رهانينه يا بطولة المستعمرة. يأتي العيد في الوليد، ويأتي الوليد في الوليد، ويسقط الشهيد في الشهيد، وهذه الطابع خلف قدام الحديد، خلف جنات حقيرة لا تسمع إلا العبيد. أين هو يوم الوعيد؟ أين هو اليوم الذي تدمر فيه قدام الحديد؟ عار عليكم، عار عليكم، عار عليكم، وهذه الطابع خلف قدام الحديد. أريد أبي، أريد أبي، أريد أبي، أريد. نحن ندافع عن القدس، نقول لكم بصوت عال: هل القدس ملك الشعب الفلسطيني فقط أم ملك العالم كله؟ لماذا أنتم واقفون؟ لماذا أنتم صامتون؟ يطلع ابننا من البيت من بيوتنا ويرجع لنا على ظهره ويرجع لنا شهيد، وأنتم تتفرجون على التلفزيونات. Sesuatu yang tidak masuk di akal, Bapak Ibu Saudara yang Allah. Palestina hanya ada 5 juta bangsa Yahudi. Hanya ada 5 juta. Fakat 5 miliun. Sementara di sekeliling Palestina ada 300 juta kaum muslimin. Sesuatu yang tidak masuk di akal kami adalah bagaimana 300 juta kalah sama 5 juta, Bapak Ibu. Andaikan orang Islam itu tidak mengangkat senjata, dengan kencing bareng-bareng saja tenggelam tuh Yahudi. Betul? 300 juta di sekeliling Palestina kencing bareng-bareng tenggelam tuh Yahudi. Tapi untuk kencing bareng-bareng pun tidak bisa, karena mereka dipecah belah. Umat Islam yang tadinya ummatan wahidah dipecah belah dengan kepentingan-kepentingan politik menjadi nasionalisme. Udah dipecah dalam bentuk nasionalisme, dipecah lagi dalam unsur yang terkecil. Mesti ormas, orpol, sekte, madhab, makin susah kita berjamaah. Maka mudah mereka menghancurkan Palestina. Ya. Betul apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, al-haqqu bin nizam yaglibuhul batil bin nizam. Perkara yang hak tapi tidak terstruktur, tidak terorganisir, tidak berjamaah, hancur oleh kebatilan yang terorganisir. Betapapun kita mayoritas, karena kita berpecah belah, hancur kita. Betapapun mereka sedikit dan betapapun mereka batil, tapi mereka bersatu dan berkuasa, habis kita. Betul Bapak Ibu? Maka tinggalkan perpecahan. Perbesar persamaan di antara kita, perkecil perbedaan. Hari ini kita membutuhkan kebersamaan di antara kita. Tinggalkan yang namanya perselisihan, perbedaan furu'iyah di tengah-tengah kita. Yang kita butuhkan berjamaah sekarang, Bapak Ibu. Betapapun saya yakin masing-masing madhab, masing-masing ormas orpol punya kelebihan. Punya kelebihan masing-masing. Tapi tidak bisa berjuang kalau hanya dengan kehebatan masing-masing. Ibarat tangan kita, Bapak Ibu. Kita punya 5 tangan yang berbeda. Ya, bisakah kita mengalahkan musuh hanya dengan telunjuk kita? Kita berkelahi hanya dengan telunjuk, Bapak Ibu. Bisa musuh kita jatuhkan? Enggak. Bukannya memukul musuh, malah musuh pun geli ya. Apalagi dengan kelingking, patah kelingking kita. Tapi bayangkan, jika 5 jari kita yang berbeda kita kepalkan. Ada yang mau nyicip di sini? Mau nyicip, Bapak Ibu? Begitulah umat Islam. Jika bersatu berjamaah, semua potensi yang Allah berikan pada mereka disatukan, kuat kita. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah, kekuasaan Allah dan perlindungan Allah ada ketika kalian berjamaah. Sekali lagi wafidah, mari kita tinggalkan perpecahan, satukan langkah kita untuk memperjuangkan Islam ini. Insya Allah jika berjamaah kita di Indonesia, maka berjamaah kita di dunia. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang mati Allah, kita hitung umat Islam di seluruh dunia seberapa banyak. Ini dia. Ini data umat Islam di sekeliling Palestina, 300 juta.
Itu satu fakta tentang Palestina dari dulu sampai hari ini. Dan inilah gambar perjalanan Palestina ketika diokupasi, dirampas, dijajah oleh imperialis dunia saat itu bernama Yahudi. Karena dunia menyetujuinya, termasuk PBB. Tahun 1946, warna hijau ini adalah jubah musim Palestina. Ini semua muslimin, warna hijau. Bapak Ibu bisa lihat warna putih, itu adalah komunitas Yahudi. Tidak lebih dari 9%, Bapak. Tidak lebih dari 9%. Tapi PBB tahun 1947 membagi dua. Ya, membagi dua, divide Palestine to parts. Menjadi dua bagian, to parts. 54% bagi bagi Yahudi, 46%. 54 bagi Israel Yahudi, 46 bagi Muslim Palestina. Tapi itu langkah pertama. Berikutnya mereka terus melakukan okupasi. Palestina dipecah menjadi dua wilayah. Ada West Bank, ada jalur Gaza Strip. West Bank tepi barat yang ada Masjidil Aqsa, kemudian Gaza Strip, jalur Gaza. Sekarang tinggal Gaza yang tersisa dari 12 provinsi Palestina. Tujuan Israel apa? Mereka ingin mengambil alih kiblat kita yang pertama. Padahal Allah Azza wa Jalla banyak mengungkapkan keutamaan di sini. Salat kita di Masjidil Aqsa, ini Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Mau di luar di sini, mau di dalam masjid ini, mau di dalam Masjid Kibli, atau di Masjid Burak, atau di Masjid Marwani, pahalanya sama 500 kali lebih baik daripada salat kita dimanapun selain Mekah dan Madinah. Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kemudian Bapak Ibu Allah, bertobat kita di sini dan meminta ampun kepada Allah atas dosa kita. Dan walaupun salat kita 2 rakaat, maka kita keluar dari masjid ini bersih dosa-dosa kita. Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni salasatan sa'utiha iyyaka." Hai Sulaiman, mintalah kepadaku 3 hal, aku akan mengabulkannya. Maka Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Rabb, atini mulkan allati lam tuti qabli wa ba'di hatta taqum as-sa'ah." Ya Allah, berikan aku kerajaan yang belum pernah dimiliki oleh siapapun, bahkan sampai hari kiamat. Maka Allah berikan kerajaan yang luas bagi Nabi Sulaiman. Bahkan Allah tundukkan semua makhluk. Jin pun Allah tundukkan bagi bagi Nabi Sulaiman, termasuk burung saya. Yang kedua, ij'alni malikan adilan. Jadikan aku pemimpin yang adil ya Rabb. Kama tarda, keadilanku sebagaimana yang kau ridhoi dan kau kehendaki. Maka jadilah Nabi Sulaiman raja yang paling adil di dunia, sampai keadilannya dirasakan oleh semut. Semut pun merasakan keadilan Nabi Sulaiman. Betul? Dan yang ketiga, ya Rabb, la tad'al ahadan alladhi yazuru masjid hadza ba'di. Ya Allah, siapapun yang berkunjung ke masjidku ini, ya Allah, siapapun sampai hari kiamat, walau yusalli fihi rakaatain, walaupun hanya 2 rakaat dia salat di masjidku, wa yatubu 'alaika, dan dia bertobat kepadamu ya Allah, illa an tahuta khataya qabla ayyakhuja min hadzal masjid, dan kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum dia keluar dari masjidku ini. Bapak Ibu, siapapun kita yang datang ke sini hari ini sampai hari kiamat nanti, lalu kemudian sholat di dalamnya 2 rakaat, bertobat kepada Allah atas dosa-dosanya, keluar dari masjid ini, insya Allah bersih dari dosa-dosanya. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu, berdoalah kepada Allah. Berdoalah agar Allah berikan rezeki dan kesempatan bagi kita, paling tidak sekali seumur hidup kita, untuk sholat ke sana, bertaubat kepada Allah. Sholat bersama muslim dunia, Bapak Ibu, bersama muslim dunia. Dulu saya tidak pernah membayangkan bagaimana saya akan bisa masuk ke sana. Tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin studi saya di sana. Pada doa Allah takdirkan saya bisa studi saya di sana. Mulazamah bersama Syekh Palestin. Bahkan berkali-kali kami datang membawa jamaah haji plus umroh sana. Kami kajian di sana langsung, Bapak Ibu. Insyaallah bulan depan kami ingin perjuangkan, mudah-mudahan masih bisa masuk. Terakhir saya berkunjung ke sana bulan Maret kemarin, Bapak Ibu. Setelah itu lockdown, kami tidak bisa masuk. Berkali-kali kami datang tidak bisa masuk. Bulan Maret ini mudah-mudahan bisa. Sekarang kita kembali masuk ke sana. Bapak Ibu rahmati Allah. Hari ini Zionis Yahudi melakukan normalisasi hubungan dengan bangsa-bangsa Arab, dengan Bahrain, Dubai, Uni Emirat Arab, bahkan terakhir Maroko. Mereka sudah menjalin kembali hubungan diplomasi dengan Israel. Tujuannya apa? Meminta legitimasi dan pengakuan. Kalau Al-Quds ini Yerusalem milik Yahudi, kalau semuanya mengakui keberadaan Israel di tanah Palestina, maka Israel berhak atas Yerusalem. Berhak atas Yerusalem berarti berhak atas Masjidil Aqsa. Jika dia sudah memiliki Masjidil Aqsa, akan dihancurkan Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, ini fakta. Masjidil Aqsa kita sudah dalam ancaman kehancuran. Saya menyaksikan dengan kepala sendiri, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka menghancurkan kiblat kita yang pertama. Sayang sekali Bapak Ibu, kita umat Islam dunia sedikit pun tidak bisa membantu menyelamatkan masjid kita ini.
Tidak kurang dari 300 terowongan sedang berada di bawah Masjidil Aqsa. Tujuannya apa? Andaikan ada gempa 6 skala Richter saja, hancur Masjidil Aqsa, maka akan mereka bangun istana Dajjal di atasnya. Seperti apa? Nanti kita lihat insyaallah. Yang mereka gerakan adalah para pemuda-pemuda Yahudi. Pemuda-pemuda Yahudi itu mereka gerakan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa, dijaga oleh tentara-tentara mereka, lengkap dengan senjatanya penomor. Ini kami saksikan setiap kali kami berkunjung ke sana Bapak Ibu. Makin hari, makin bertambah tahun, setiap kali berkunjung kami ke sana selalu menunjukkan kehancuran yang paling mengerikan. Dan ini juga kami saksikan bagaimana orang-orang Yahudi memasuki Masjidil Aqsa, sementara kami ditahan di luar, tidak bisa memasukinya. Dengan dalih mereka mencari situs Nabi mereka, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Mereka terus melakukan penggalian sampai pada akhirnya beberapa belahan dari Masjidil Aqsa ini hancur Bapak. Mendengarkan arahan dari mutawif kami saat itu, saking saya ingin mendekat ke dinding ratapan Bapak Ibu, tiba-tiba saya ditinggalkan mereka dan saya terjebak di tengah-tengah komunitas Yahudi. Ini saya di tengah-tengah komunitas Yahudi Bapak Ibu. Salah satu ritual yang dilakukan oleh komunitas Yahudi yang berada di Yerusalem. Orang ini terus melihat saya lupa tidak buka peci saya, dan janggut saya kelihatan lebih panjang dari sekarang. Astagfirullah, saya lupa. Itu distrik Yahudi. Kemudian saya langsung berbalik dan pergi, meninggalkan ritual, meninggalkan mereka. Begitu saya berbalik, ada Yahudi Ortodok dan ini sinagoga Yahudi. Ketika saya terus masuk mencari ganggang untuk melarikan diri, seorang Muslim Palestina melihat saya dan bertanya, "Anda Muslim? Ayo anak Muslim, anak anda di sini. Kamu tidak boleh ada di sini. Ini distrik Yahudi, cepat pergi ke sana." Berdebar-debar juga saya. Begitu saya ternyata baru sadar, saya di tengah-tengah jantung sinagoga Yahudi, distrik Yahudi. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan saya. Setengah jam lebih saya mencari jalan keluar, ketemulah saya dengan rombongan saya. Di mana? Di penginapan. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka ketika mereka merebut Masjidil Aqsa adalah menghancurkannya, dan mereka ganti dengan Bait Solomon. Sekarang mereka sedang bersukacita. Kenapa? Karena tanda Dajjal akan datang atau Mesias bagi mereka muncul, sapi merah mereka lahir. Ini tujuannya. Jika Al-Aqsa hancur, mereka akan segera menggantinya dengan Bait Solomon. Dan inilah istana yang disepakati Amerika dan Yahudi Israel untuk menyambut Mesias Tuhan mereka. Jika ini sudah berdiri Bapak Ibu, saat itulah mereka mengibarkan bendera kemenangan. Iblis dan Dajjal menang dan kita kalah Bapak Ibu. Tapi demi Allah, semua ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa demikian? Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran akan menghancurkan mereka. Rasulullah juga mengatakan kita akan memerangi mereka. Betul? Kita akan memerangi mereka. Kapan itu? Sayang sekali ya, saya butuh waktu banyak untuk membahas. Nanti di Aleppo umat Islam akan berhadapan dengan pasukan Dajjal. Dajjal akan datang, sayati alaikum Dajjal akan datang dengan 70.000 pasukannya. Kita akan dipertemukan Allah nanti, umat Islam akan dipertemukan di perbatasan Turki dan Suriah. Turki dikuasai oleh pasukan Dajjal dan Imam Mahdi dan pasukannya berada di Aleppo, Suriah. Di saat itulah terjadi perang besar dahsyat luar biasa. Ketika itu kaum muslimin sedang melaksanakan sholat, akan melaksanakan sholat subuh berjamaah.
Wa qad uqimatis shalah, dan qomat sudah dikumandangkan. Wa imamukum minkum, dan imam kalian dari kalangan kalian, Imam Mahdi. Wa huwa yusawwi sufufakum, beliau meluruskan saf-saf kalian. Luruskan, apakan? Tiba-tiba kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam. Indal manaratil bayda sarkiyati masra, di samping menara putih itu turun. Ini cuma ada di Aleppo menara putih. Kemudian Imam Mahdi berkata, "Ta'ala Nabi Allah, salli lana." Mari Nabi Allah salatlah kami bersama. Imam kami salat. Imam Mahdi mundur. Ternyata apa? Nabi Isa menolak untuk menjadi imam. La, hadhihi uqimat laks. Qomat ini dikumandangkan untukmu. Taqaddam, didorong tuh Imam Mahdi sama Nabi Isa. Allahu Akbar. Lalu Imam Mahdi menjadi imam salat. Selesai salat berjamaah, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Iftahil bab," buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 Yahudi dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Iran dan Yahudi sama-sama 11-12. Bohong kalau mereka berperang, Iran benci pada itu kamuflase. Di belakang layar mereka salaman, Bapak Ibu. Ada katanya saya di sini. Ini Bapak Ibu. Namun kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Apa itu kabar gembiranya, Bapak Ibu? Mohon izin Bapak sekalian. Masih ada waktu? Lanjut Bapak Ibu. Yakin Islam akan zahir? Yakin Bapak Ibu Islam akan menang? Yang jawab sedikit, yang yakin sedikit. Selebihnya yakin nggak? Nah, kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ya, kita baca sama-sama. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Ikuti saya. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'asu, akan mengutus min hadhihi ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu dinaha, yang akan memperbaiki agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Daud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baiguni. Pengen disebut, jangan Abu Dawud aja yang disebut, biar viral. Berdasarkan hadis sahih ini, silakan buka dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malaim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau di dalam kitab Al-Mansu'ah fil Fitan wal Malaim wa Asratus Sa'ah karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dari Palestina. 100 tahun sekali setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam akan memimpin dunia. Betul? Yakin? Saya bertanya pada Bapak sekalian. Ini kita mencoba mengukur, menghitung. Boleh menghitung dan memprediksi? Apa ya Bapak Ibu ya? Nggak akan bilang sama saya peramal, cocok logi, dukun. Nggak Bapak Ibu ya? Baik. Siapa yang terakhir kali memimpin dunia dari umat Islam? Turki Utsmani. Turki Utsmani berakhir tahun berapa? 1924. Sepakat Turki Utsmani? Sepakat berakhir di angka 1924? Sepakat. Kalau andai saja, jika Allah menakdirkan. Sekali lagi, jika Allah menakdirkan, jangan dibuang kata-kata ini. Andaikan Allah menetapkan 1924 itu memang benar Turki Utsmani berakhir. Berarti 100 tahun kemudian berapa? Tahun berapa? 2024. Sekarang tahun? Berapa tahun lagi? 3 tahun. 1 periode lagi insyaallah. Amin. 1 periode. Amin. Allahu Akbar. Itulah maksud yang disampaikan oleh imam besar kita. Bersabar. Insyaallah tidak lama lagi. Allahu Akbar. Pertanyaannya, siapakah bangsa yang akan membebaskan Palestina dan dunia? Baik. Lanjut. Belum ditanya Pak. Selesai Bapak Ibu ya. Terima kasih. Bapak Ibu, saya kecewa memang menjadi orang Indonesia.
karena pemimpin kita kurang begitu aspiratif terhadap mayoritas penduduknya. Bukankah negara ini dimerdekakan mayoritas oleh umat Islam Indonesia dan para ulama? Tapi pada akhirnya saya bangga, gimana Pak? Pada akhirnya saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Kita lihat tadi sini. Ini saya temukan dalam Sahih Muslim secara Syekh An-Nawawi. Di dalam Sahih Muslim ini Rasulullah bersabda, saya temukan hadisnya dari Sauban. Annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqahu wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Kenapa barat dinamakan Maroko, timur dinamakan Merauke? Untuk mengingatkan kepada dunia bahwa umat Islam dulu berkuasa memimpin dunia. Betul? 1315 tahun sejak Rasulullah diutus, 610 Masehi sampai 1924 Turki berakhir. 1315 tahun kita memimpin dunia. Ada pembantaian kita lakukan kepada umat-umat non-muslim? Ada perang dunia terjadi? Tidak. Jadi siapa yang layak memimpin dunia? Kita, insyaallah. Rasulullah SAW mengatakan lagi, wa atani al-kanzain, dan aku diberikan 2 pusaka oleh Allah, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Lalu beliau mengatakan, wa anna ummati sayablughu mulkuha masyawaliyah, dan umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia. Takbir. Dan itu Rasulullah katakan, pusakanya adalah pusaka merah putih. Saya tidak mengatakan ini Indonesia Bapak Ibu, tidak, tapi demi Allah. Setelah salat subuh berjamaah, saya salat subuh di Masjid Kibri Bapak Ibu, 2017. Kami salat berjamaah subuh di sini. Beliau adalah Dr. Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, beliau ketua Rabitah Ulama Palestin. Setelah salat subuh itu saya tanya kepada beliau, "Kaifa ra'yukum an hadzal hadis? Apakah mu'alaqa baina hadzal hadis bi biladina Indonesia?" Apakah ada kaitan antara hadis ini dengan kami Indonesia? Bendera kami merah putih, Syekh. Jawaban beliau sama dengan jawaban Dr. Yusuf Abu Sunaina. Beliau imam Masjidil Aqsa. Kami sholat asar di imami beliau. Kami diundang untuk diskusi muhadasah dengan beliau. Beliau pun saya tanya tentang hadis merah putih itu, pandangan beliau. Dan yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau tidak bisa melihat karena disiksa Israel di penjara. Tapi beliau, kita doakan mudah-mudahan beliau sembuh ya. Selesai terakhir beliau, kami bertemu tidak bisa melihat. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa melihat. 2016 bulan Ramadan, kalau beliau mengimami kita sholat tarawih di Jogokarian, Yogyakarta. Apa jawaban-jawaban mereka ketika kami tanya tentang merah putih dan kaitannya dengan kami Indonesia? Mereka mengatakan, ala kulli biladin alladziina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia wa Nusantara lam yakhtarakumullah li sarihad-din. Dari semua negara wilayah yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Nusantara, Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Nanti Bapak Ibu saya perlihatkan mimpi 5 pemuda Palestina, remaja sebetulnya, karena usia mereka di bawah 15-14 tahunan. Mereka hafal Quran semua. Di satu malam yang sama mereka mimpi yang sama. Mereka tidak bertemu, tapi Allah takdirkan mereka mimpi yang sama di malam itu. Mimpi bertemu Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah kepada mereka? Ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladzina sayuharridukum min zulmil yahuda wa yu'aduna al-kusara li habikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Hei penduduk Syam, penduduk Gaza, sesungguhnya bangsa yang akan memerdekakan kamu dari penjajahan Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds kepada tangan kalian adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Takbir. Bapak Ibu, kita tadi menyaksikan Palestina berkorban darah dan harta. Syekh Ali Thohir, beliau orang terkaya di Palestina. Beliau mengorbankan hartanya. Beliau keluarkan semua hartanya dari bank. Beliau berikan kepada kita umat Islam Indonesia. Nih, ambil semua hartaku untuk kemerdekaan kalian. Subhanallah. Beliau keluarkan semua hartanya untuk kemerdekaan kita. Dan ini detik-detik pengakuan Palestina kepada Indonesia. Palestina adalah negara pertama yang mengucapkan selamat dan mengakui kemerdekaan kita. Dr. Muhammad Hatta di tengah. Ini Dr. Muhammad Hatta. Allahu yarham. Dan ini Allahu yarham Syekh Amin Al-Husaini, mufti Palestina. Dan ini Syekh Hasan Hudaybi ada di dalam sini, mufti Mesir, pimpinan Ikhwanul Muslimin.
Ini detik-detik setelah proklamasi dibacakan, jauh setelah proklamasi, Sultan Mufti Palestina mengundang Muhammad Hatta untuk datang ke sana. Dan ini saya Ali Thohir, orang terkaya di Palestina. Beliau kosongkan semua uangnya di bank, beliau berikan kepada kita Indonesia. Nih, ambil semua harta saya untuk membiayai kemerdekaan kalian. Artinya apa? Mereka menjaga Palestina dengan darah-darah mereka dan harta mereka, demi menunggu kehadiran kita, Bapak Ibu. Sekarang apa yang kita korbankan sementara Palestina masih dijajah? Ini yang kami saksikan di sana, Bapak Ibu. Setiap hari kami melihat mereka disiksa. Di depan saya, di depan kami ketika kami meminta Surya Malam, pemuda Palestina dibunuh di hadapan kita. قتلوا الشاب حاول ان يهدي بسكين بالفعل قتلوه فهو لازال Akhir kami mengalami Ustaz, antum turun kita semua kena. Dia sudah dijamin masuk surga sahih jika dia beriman kepada Allah, istiqomah sampai akhir hayatnya. Kita belum tentu, Ustaz. Akhirnya kami pergi dan Israel mengusir kami. يبعدون مع إسعاف لا يسمح للإسعاف بالاقتراب لا يسمح لأحد الاقتراب. Kami pun mendengar bagaimana tembakan kami menembus tubuh Israel lagi. Sekarang masih membawa pisau, suaranya terdengar oleh kami, Bapak Ibu. Nah, yang terjatuh ini adalah pisaunya tentara Israel. Mereka nanti membawa pisau itu dijatuhkan di dekatnya, lalu disorot dengan kamera. Tuh dia bawa pisau, baru ditembak, dor. Ya, ini alasan pembenaran mereka. Mereka yang membunuh, lalu mereka yang menuduh. Sudah dibunuh, sudah juga dituduh pelaku teroris. Ini kejahatan mereka. Dan ini terakhir yang bisa kita lihat. As you can see, even though there were clashes just moments ago, the chants are continuing here. The people are here to show that they are not going to be subjugated by the Israeli soldiers. Very tense scene here, but for the locals, this is something that's very, very ordinary. Not just this week, but in the past few months and years, very accustomed to seeing these kinds of tactics used. Betapapun mereka seperti ini, sekali lagi, mereka sedang menunggu kehadiran kita. Jangan kecewakan mereka. Syekh Qasim yang terakhir kami temui di Al-Quds, mereka berpesan kepada saya, la tantahi zutihadal masjid di akhir qarib. Jangan kau berhenti mengunjungi masjid ini, hai saudara yang mulia. Jika kalian berhenti mengunjungi Palestina, maka tidak akan pernah ada pintu, laisa lakum bab litadkhulu alaiha, agar kalian masuk ke dalam, tidak akan pernah ada. Maka jangan berhenti membantu Palestina. Alhamdulillah, insyaallah saya sendiri insyaallah akan berangkat bersama istri dan anak saya, dan kami alhamdulillah mendapatkan bantuan dari sahabat Tahzan Peduli. Kita akan terus mensosialisasikan Palestina sampai kita membawa bendera merah putih di tangan kiri kita dan kalimah tauhid bendera hitam beriwa Rasulullah di tangan kanan kita. Kita tunjukkan bahwa kita siap memimpin dan membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Siap berkorban untuk Palestina? Siap berjuang untuk mereka? Siap bebaskan bumi para nabi? Baik.